Oke, kita akan lanjutkan ke video tutorial ketiga. Sebelum itu kita cek dulu ya, examnya dulu kita nyalakan. Kemudian kita minimize, dan kita buka Chrome ya. Kita cek localhost /nara. Ya, ada nggak ya? Oke. Kemarin sampai ini ya. Nah, kemudian kita jangan lupa buka Figma-nya. Oh iya, Figma-nya nggak di sini ya. Coba kita buka Chrome lagi. Figma-nya di sini. Figma. Kok nggak keluar-keluar Figma-nya ya? Nah, tunggu loading. Kita buka Bootstrap ya. Nah, Bootstrap 5. Pastikan yang udah plus ya. Ini kemudian Figma-nya mana? Oke. Loh, kok ini? Coba kita lihat mana. Bukan ini. Back to files. Ini dah. Ini ya. Kita buka aja. Nah, ini galeri hotel ya. Oke, kita udah selesai buat headernya ini. Sekarang kita akan masukkan gambar ke sini. Tuh. Ini yang udah jadi ini. Sekarang kita buka text editornya. Visual Studio Code ya. Nah, ini yang kemarin udah kita buka. Nah, sekarang di bawah navbar tutup ini kita buat lagi yang namanya dia konten. Buka konten ini bisa isi ya. Boleh di kalian kasih isi juga boleh. Ini konten tutup. Kita mulai codingnya di sini nanti. Save. Nah, ini sekarang kita pengen ngasih gambar di sini. Nah, kemudian kita ke dokumentasi Bootstrap-nya, kemudian kita cari namanya img. Dia keluar nggak ya? img. Nah, image. Coba ada lagi enggak? Yang lebih keren lagi. Enggak ada ini. Ada, seharusnya ada. Image. Apa ini? Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini ada responsive image. Nah, ini kita copy. Perhatikan responsive image, kita copy filenya, kemudian kita pindah ke sini, kita tekan di sini, kita save, kemudian kita jalankan. Apa ada yang berubah? Oh, ini ada, tapi karena kita belum
apa namanya, belum ada gambarnya, direktori gambarnya belum. Jadi ini belum terdeteksi ya gambarnya. Nah, gimana caranya? Lah, ini nanti nama fotonya kita letakkan sini. Sekarang gimana caranya? Kita kembali ke C, local disk C, kemudian exampp, kemudian ada htdocs. Nah, file folder exampp sama htdocs ini sudah bawaan. Nah, kalau yang kalian buat itu di sini. Nah, kita kemarin punyanya Pak Alvan itu Naraya ini ya. Di sinilah. Di sini kan belum ada file nih, belum ada nama, belum ada foto-fotonya. Nah, kita kopikan aja. Kita cari di project sebelumnya. Terlihat ada apa? Image-nya. Nah, oke. Kita copy aja. Copy. Masuk ke htdocs. Ke Naraya. Kita paste di sini. Nah, kenapa Pak Alvan langsung copy gini? Nah, karena Pak Alvan sebelumnya udah pernah punya file. Nah, kalau kalian yang belum, silahkan masuk ke Chrome-nya, kemudian klik gambar hotels gitu. Contohnya gini ya, gambar hotels. Kemudian misal ini klik, kemudian kita download, simpan gambar, kemudian kita satu, kemudian oke. Kita di soal non dokumen ya, langsung kita save aja. Nah, dia udah terdownload, tapi bentuknya GIF, dia enggak bisa, berarti kita cari yang lain ya. Coba kita lihat, simpan gambar kan ya, simpan gambar ya. Keluar, kemudian kita kasih nama satu-satu, save. Nah, dia JPG, berarti dia bisa. Nah, bagi kalian yang di folder punya kalian nama hotelnya kok belum ada ini, berarti punya Pak Alvan tak hapus dulu. Kalian buat folder new, kemudian folder. Kalau gini kelamaan, kalian bisa tinggal klik ctrl shift n, tinggal kasih nama img gitu. Untuk img itu singkatan dari image gitu ya. Nah, kemudian di sini baru kita lihat ini yang tadi kita download. Mana? Ini ya. Ini yang kita download. Kemudian kita klik kanan, kemudian copy ya. Mana copy? Copy boleh, atau ctrl-c boleh. Baru kita balik ke folder tadi. img ini kita paste. Nah, gini. Nanti semua semua gambar, semua apa yang kamu butuhkan, gambar-gambar lah ya yang utamanya, itu kalian masukkan di sini. Di folder img. Nah, itu. Tapi karena Pak Alvan udah punya, Pak Alvan tak ngopi aja punya yang di sini. img ini tak copy, pindah ke sini, masuk filenya Pak Alvan, tak paste. Nah, Pak Alvan punya ini. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Kita hapus dulu yang sini. Kemudian kita img slash. Nah, dia udah mulai ngasih keterangan sendiri kan. Gambarnya apa? BG. Pak Alvan pakai background. Kemudian Pak Alvan save. Keluar enggak kira-kira di sininya?
keluar kan. Nah, nih. Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang ini. Oh, lebih mudahnya Pak Alvan tak buka di satu Chrome aja. Ini localhost Naraya index ada, kemudian bootstrap. Oke ya, ini udah. Tinggal kita lihat Figma-nya. Kemudian di sini nih ada namanya Welcome to Naraya Putra. Sekarang kita masuk sini. Kemudian di bawah sini kita kasih kontainer. Nah, gini ya. Kalau ini, kalau kalian pakai titik kontainer ini enggak bisa, kalian boleh tulis manual. Nah, div class kontainer, kemudian gitu ya. Nah, di sini baru nanti kita kasih div row. Di dalam row ada kolom. Kita definisikan jadi kolom. Nah, ini ya. Di sini kita tulis H berapa? H1. Coba ya. H1 besar semua. Welcome. Apa tulisannya? Welcome to Naraya Putra Hotel. Welcome to Naraya Putra Hotel. Oke, save. Kemudian Pak Alvan pindah ke sini. Kita klik, coba ke refresh. Keluar enggak? Dia keluar ya. Kenapa kok harus di kontainer? Lah ini di sini. Perhatikan bawah ini. Nah, dia mulainya dari sini kalau tak kasih kontainer. Coba kalau enggak, kita kontainernya Pak Alvan hapus. X, kemudian tak simpan. Nah, dia pojok kan. Nah, Pak Alvan enggak pengen yang seperti itu, makanya Pak Alvan kasih kontainer di sini. Save. Kemudian, nah, tapi kayaknya terlalu besar ya enggak? Welcome to Narayanya. Nah, Pak Alvan pengennya kecil, H2-nya ganti H1-nya ganti H2 gitu. Save. Kemudian sekarang, nah udah enggak terlalu besar. Pak Alvan pengen ngasih jarak nih di atasnya, di atas sama di bawahnya. Nah, caranya di sini kita langsung aja di sini MY itu sudut vertikal ya. Margin vertikalnya Pak Alvan pengen kasih 5. Kemudian text center. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini. Klik. Ada fontnya pakai apa? Text. Pakai inner. Coba copy, dia bisa deteksi inner enggak ya? Style, font, family, inner. Save, coba. Kita bisa. Nah, kalau innernya di sini jadi kayak gini ya, enggak masalah lah ya.
Oke lah, sementara gini dulu tidak apa-apa. Kemudian kita lihat Figma-nya. Nah, ini ada kumpulan paragraf ya. Nah, coba sekarang kita lihat mana teks editornya. Nah, di sini di bawah H2 ini, Pak Alvan pengen kasih dia paragraf P, paragraf tagnya P, kemudian lorem. Pak Alvan pakai lorem di sini. Lorem, kemudian tekan tab. Nah, kalau punya kalian udah muncul, bagus. Tapi kalau ibaratnya kalian belum di tab, nggak bisa. Ya, kalian harus masuk ke biasa. Lorem ipsum. Kemudian kalau udah masuk sini, tinggal copy aja. Spread. Gini. Copy. Masuk sini, paste. Itu. Oke ya, kita save. Coba kita lihat di sini hasilnya apa kayak gimana. Spread. Nah, oke ya. Berapa baris nih punyanya yang ada di rumah? Ya, kita boleh coba kita gini kan. Ini enggak pengaruh ya. Enggak pengaruh kalau kita di apa namanya? Di enter gitu gini enggak pengaruh ke filesnya. Kita save aja. Kemudian kita lihat di sini, Pak Alvan udah kopikan lagi. Nah, kayak gini ya. Ini udah rata tengah ya. Text centernya dia udah dapat. Itu karena kenapa kok udah dapat sini? Karena dia ikut sini. Masih di dalam div ini kan. Nah, paragrafnya masih di dalam ini, jadi dia tetap dapat font family-nya inner, kemudian ini. Oke ya. Itu kemudian kita save. Kemudian kita lihat Figma. Oh, di sini ada jaraknya sedikit, Pak. Kalau yang mana? Punya saya kok enggak kita kasih lagi margin top mungkin ya. Kita untuk P-nya ini kita kasih kelas mt min 2. Coba kita kasih 2 margin topnya. Coba perhatikan di bagian sini. Bagian sini ada perubahan enggak? Ada enggak? Ada enggak? Pokoknya enggak ada ya. Coba kita tambahin. Coba 4 biar langsung kelihatan. Nah, ada kan ya. Berarti udah cukup kita kasih 2 aja biar dia enggak terlalu jauh sama atas. Save. Nah, oke gini. Oke ya. Ini selesai. Kemudian kita lanjutkan sama ini. Sekarang kami berada di ini ya. Ini kita copy boleh. Kita masuk ke sini. Kemudian, lah Pak, sekarang kita nulisnya di mana? Nah, kita perhatikan. Ini tutupnya ini ya. Nah, jadi kita harus membuat lagi nih di bawahnya ini. Tapi masih di dalam kontainer. Nah, jadi di sini kita klik nih. Kita kasih spasi jarak boleh lah. Ini kita kasih jarak sama. Nah, sekarang kita juga kasih jarak juga. Enter. Di sini kita buat enggak kontainer ya, kita buat langsung row. Kemudian call. Kemudian H2 ya. Kita samakan sama yang atas H2. Ini H2 kita paste. Kita save, kita lihat. Pak, kok sedikit
ada yang tanya, Pak, dikit-dikit kok lihat sih Pak, gitu kan. Jadi tidak masalah, maksudnya kita tetap harus lihat jadinya gimana. Nah, ini seperti tadi ya, kita kok tinggal kopikan aja ini, copy sampai sampai belakang ya. Iya, kalau ndak yuk kita tulis aja biar biar terbiasa. Margin vertikalnya Pak Alfon buat 3, text center, kemudian Pak Alfon ingin style, kemudian font family. Ya, font size apa ya? Italic or oblique. Ya inilah. Kita pakai namanya kita coba pakai inspect ya. Bisa tidak ya? Coba kita save. Coba sebentar, Pak Alvan iseng nih. Oh, jadi gini ya. Tapi Pak Alvan kayaknya nggak pakai itu ah. Jelek ah. Nanti kita bisa cari warna lain. Enter. Dan nggak save. Sama nggak sama yang atas? Nah, sama ya. Yuk, sekarang sudah, kami berada di-nya sudah. Tinggal kita klik ini, kita copy. Boleh. Kemudian kita masuk sini. Kita tinggal ini, copy ini aja. Boleh, copy. Kemudian perhatikan, klik sini, bagian sini. Kita paste. Kemudian ini sampai ini. Kalau ini sampai ini, kita hapus aja. Kemudian klik pojok untuk satu baris ya. Ini. Loh mana? Udah, oke. Sini ya. Alvan paste. Kok ini sih? Mana ya? Alvan lupa. Copy. Paste. Nah, ini. Alvan save. Lihat. Nah, oke. Kami berada di-nya sudah. Kemudian MT25. Ini jaraknya ini terlalu lebar ya, antara ini sama ini ya. Kenapa? Karena margin Y-nya yang atas sudah kasih 5, yang bawah kasih 5, jadinya dia marginnya 10. Kita ganti aja, yang ini margin bottom-nya aja. Kita save, otomatis harusnya ini kita akan pindah ke atas. Bukan pindah ke atas, dia geser ke atas. Nah, gini ya, geser ya. Udah sesuai, ini udah sama seharusnya. Gitu, kemudian Figma-nya di sini ada hotel, galeri. Copy. Kita buat lagi karena ini udah selesai ya. Yang kita buat throw, buat call, kemudian H2, paste galeri, kemudian H2-nya itu ada MB min 5. Kenapa MB? Karena yang atasnya udah ada min 5. Nah, sekarang kita kasih yang bawahnya aja karena atasnya ini udah dapat min 5 ya. Di sini kemudian text center, style, font family, enter. Nah, save.
Nah, ya udah muncul. Nah, sekarang kita coba perkecil jendelanya. Kita klik coba. Oh, masih kelihatan ya. Nah, yang udah bener sih seharusnya gini ya. Nih. Ini kok di sini Pak, kenapa? Ya, ini tinggal diklik nanti dia keluar. Seharusnya kalau yang sudah bisa. Kalau dia tampilan di HP. Bisa juga kalian klik, kemudian inspect, kemudian klik yang ini. Nah, ini dimensi responnya 40. Kalau gini klik, ini belum bisa diklik ya. Nah, ini. Nanti di tampilan HP-nya seperti ini. Kalau dia pengennya di iPhone 12 Pro, nah nanti jadinya gini. Kalau dia pengennya di Samsung Galaxy A51 kayak punyanya Pak Alvan, nanti ini jadinya gini. Itu ya. Bisa digeser-geser gini juga, ini juga bisa. Oke, mungkin sekarang inspect-nya enggak. Nah, gini dulu aja. Oke. Kita lanjutkan dengan gambar-gambar ya di bawah ini ya. Nih. Caranya gimana, Pak? Di bawah ini ya. Berarti kita di sini, di atasnya div penutupnya yang ini, karena dia masih harus di dalam row ya. Alvan buat di sini. Row lagi apa? Sebentar ya. Nggak usah row lah. Kita buat sini aja. Nah, sekarang kita masuk ke dokumentasi Bootstrap, kemudian kita cari card. Coba cards. Nah, ini. Tapi ada enggak ya yang image aja ya? Coba kita kasih img. Image responsive ya, responsive. Yang bawah. Nah, kita pengen ngasih yang ini ya. Yang thumbnail ini ya. Bisa enggak ya? Coba kita lihat dulu. Coba ya, kita iseng aja. Kasih yang ini. img thumbnail ini. Jadinya kayak apa? Kita tinggal paste aja di sini ya. Kemudian di sini karena Pak Alvan tadi udah punya banyak gambar, tinggal tulis nama folder img, kemudian slash. Pak Alvan punya gambar ini A1. Pak Alvan simpan, coba ya, kita iseng cari apa. Nah, ini hasilnya ya. Udah sesuai enggak ya? Oke ya, sesuai ya. Ini juga jaraknya kayaknya juga udah sama. Oh, beda dikit. Enggak masalah. Tinggal berarti ini kita tinggal copy, paste. Nah, nama filenya tinggal kita ubah 2. Ini 3. Kita save. Coba ya. Jadinya kayak apa? Oh, kok warnanya apa ya? Ini kok dia beda ya bukannya ya. Apa ya? Image thumbnail. Berarti dia enggak bisa ya. Udah berarti enggak bisa. Kita save, kita buat aja dokumentasi yang lain, enggak harus pakai ini. Kita pakai yang card. Nah, card kita pakai yang ini. Copy. Kemudian
Udah ya, kita pakai yang image. Kita paste aja, paste di sini. Nah, ini kan tidak rapian. Nah, kalian harus terbiasa rapi. Ini luruskan. Ini udah lurus belum? Belum sama penutupnya. Sekali lagi. Nah, ini kan udah sama kayak. Tinggal di sini kita rubah jadi nama foldernya apa? img/hotel A1. Kita save. Coba kita lihat. Keluar enggak? Seharusnya sih keluar. Nah, keluar satu. Oke. Tinggal ini dari sini sampai sini kita copy aja. Paste. Nah, berarti kita lihat 2. Oke, berarti di sini A2 di sini ada apa aja sih? Slash H1 coba keluar. Nah, ini ya. Keluar. Kenapa kok turun, Pak? Gitu ya. Santai. Ini karena kita tidak buat di satu kolom ya. Coba kita lihat. Ada yang bikin dia. Pak Alvan pengen buang card ini biar tidak ada kalimatnya. Ini juga. Save, kita lihat. Nah, udah tidak ada ya. Sekarang gimana cara gesernya? Jadi samping-samping gini ya. Coba. Card style font family. Kalau ini gimana ya? Coba ini Pak Alvan Ctrl X. Kemudian Ctrl Pak Alvan buat di sini di bawah sini ya. Pastekan di luar jadinya. Tapi sebelum dipaste kita buat apanya dulu namanya? Lupa. Polnya dulu. Row-nya call, kemudian baru kita paste. Sepertinya sih masih. Nah, ya masih ya. Kenapa? Karena ini kita harus jadikan satu kolom per kolom. X hapus. Kemudian kolom tutup ya. Ini call buka, ini call tutupnya. Di sini harus buat call lagi. Paste. Ctrl X untuk Ctrl X itu untuk potong ya. Kalau Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Di sini Pak Alvan buat lagi call juga. Maaf sebentar. Kok nggak terlihat sih? Nah, di luar ini harusnya call paste. Nah, ini kita coba save. Kok belum bisa ya? Kenapa?
Coba. Oh, kalau dia dibuat kolom kan. Coba kalau ini triknya buat kolom dia turun. Oh ya benar, harusnya dia buat row ya. Ya. Kenapa ya? Coba kita lihat. Hah? Ini apa ini? JOL. Coba save. Nah, ini kan masalah dikit kan ya, nggak apa-apa lah. Itu nih oke. Masalah dikit aja jadi gitu nih kan. Kemudian dia bisa kita buka dokumentasi Bootstrap, kemudian Algin image. Kita lihat kalau dia pengen di tengah itu apa kayaknya apa. Rounded diameter, rounded max, auto blocks. Kok udah ada Alvan pengen nengahin gambarnya. Max auto block ini boy ya. Kok ada roundednya semua. Text center rounded. Kita coba pakai sana di sini. Nggak ada yang berubah ya. Pakainya apa berarti ya? Rounded. Copy. Dia harus langsung di sini. Coba roundednya yang tadi di sini hapus saja. Paste. Save coba. Kok belum bisa? Coba satu persatu. Bisa nggak? Nggak pengaruh juga. Gimana ya? Apa di sini? Paste. Kok nggak bisa juga? Nantilah gampang. Tak cari caranya dulu. Save. Coba Algin center gitu ya. Kalau di kolomnya save. Nggak pengaruh juga. Apa? Apa ya? MX auto. Oh, ada pergerakan ya. Coba X. Coba kita pasangkan.
kelasnya ini nah udah ya, ternyata di situ ya dia jadi center. MX Auto ternyata bukan rounded. Oke, enggak masalah, itu udah selesai. Kemudian kita masuk ke footer. Ini footer dikit. Ini ya. Kita di sini buat komentar namanya footer. Buka. Kemudian footer. Tutup. Kita buka di sini. Kita apa sih? Footer. Kemudian kita buat H2. Bukan H2 ya. H4. Ini ini save, kita lihat ada perubahannya enggak? Ada ya, ada. Kemudian kelas, kemudian stylenya kita buat background color pakai yang kemarin. Kemudian kita oke. Kemudian H5 nya kita kasih kelas margin Y itu margin vertikal ya, jadi atas bawah -5. Kemudian text center, kita save. Mana ini? Oh, sebentar. Ini MY-nya kita taruh atas bawah. Sebentar, coba ya. Telepon kok lupa. Save. Kok enggak ada ya? Kok enggak ada pengaruh? Kok enggak pengaruh? Kenapa? Coba ini kita pakai sistematika ini. Ini kita hapus dulu, enggak apa-apa. Kemudian kita buat row dulu. Kita buat call. Baru R6, R5 ya. Kok R sih? Maaf. H5 pas apa? Nah, kemudian ini kita hapus saja. Kita save. Harusnya balik. Text center, kita lihat. Oke. Kemudian margin Y-5 bisa enggak dia? Oh,
Gitu ternyata. Harus ada ini ya. Kemudian kita lihat apa yang ini warnanya putih ya. Seperti biasa kita kasih teks white save. Nah, oke. Halaman utama selesai nih. Kayak gini. Nanti setelah selesai, oh belum, ternyata masih ada. Ini kalau digeser ke atas dia menunya hilang. Pak Alvan pengennya kalau digeser ke atas menunya tetap ada di sini. Nah, kita masuk ke ini kemudian tulis fixed. Ada enggak? Nah, fixed top ini. Oke, fixed. Yang ini kita copy aja ini. Copy. Kemudian kita pindah ke ini. Nah, kita letakkan aja ya di bagian atas, bagian navbar. Kemudian ada kontainer dan lain sebagainya. Nav ini kita kasihkan sini. Paste. Save. Coba kita lihat sekarang. Nah, oke ya. Ini sekarang udah ini menunya tetap ada walaupun digeser-geser. Udah bagus, ini nanti tinggal kita perbaiki lagi. Ketika udah selesai semua ya per ini. Home-nya ini udah selesai, kemudian kamar selesai, fasilitas selesai, nanti login selesai. Ketika semua sistemnya udah selesai baru kita masuk yang ini. Baru masuk. Oh, kalau nanti welcome-nya ini pengen kita masukkan di sini di gambarnya. Oke ya. Mungkin itu dulu tutorial ke-3. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan tutorial yang ke-4. Kita balik ke sini desain Figma lagi untuk desain fasilitas desain hotel. Kok desain kamar maksud Pak Alwan gitu ya. Oke ya. Semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.